agama mana yang paling terang-terangan menentang LGBT misalnya? Agama mana yang terang-terangan melarang bahwasanya laki-laki tidak boleh kemudian berperilaku seperti perempuan, dan juga sebaliknya, menjaga aktivitas laki-laki dan perempuan tetap pada fitrahnya, laki-laki dan perempuan terpisah. Kalau orang-orang misalnya contoh ya, udahlah gak usah di pesantren karena kasus-kasus ini banyak yang terjadi di pesantren, walaupun kasus-kasusnya juga banyak di tempat yang lain. Lalu kemudian kesimpulannya, ya udah gak usah sekolahin anak kita di pesantren. Pertanyaannya, kalau nggak sekolah di pesantren, sekolah di mana lagi? Sekolah di SD negeri aja, atau sekolah di SMA negeri aja, atau sekolah negeri aja. Sekolah negeri juga punya problemnya sendiri. Kalau gitu nggak usah sekolah aja, nggak usah sekolah, itu problem yang paling besar menurut saya. Homeschooling aja, homeschooling juga punya problem sendiri-sendiri. Artinya kita nggak akan bisa lepas daripada problem. Kita nggak akan bisa lepas daripada perkara-perkara kayak gini. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, berapa kali saya bilang bahwa saya perilaku-perilaku kayak gini tuh menular. Perilaku-perilaku kayak gini itu adalah perilaku-perilaku yang memang akan menginspirasi yang lain. Contoh ya, misalnya ya, kalau dikatakan bahwasanya itu ada kemungkinan grooming ke 32 anak yang menjadi korban, berarti 32 anak ini harus benar-benar dipastikan bahwa mereka minimal mendapatkan terapi supaya mereka normal lagi. Karena kenapa? Karena perilaku begini itu menular. Korban itu bisa jadi pelaku juga. Dan itu adalah sesuatu yang lumrah. Orang jangankan kelakuan-kelakuan yang yang sangat keji seperti ya, jorok seperti itu ya. Orang kelakuan-kelakuan marah-marah aja bisa nular kok. Misu-misu aja juga bisa nular kok. Apalagi kelakuan-kelakuan kayak gini. Nah, ini yang kemudian kita sampaikan. Agama mana yang paling terang-terangan menentang LGBT misalnya? Agama mana yang terang-terangan melarang bahwasanya laki-laki tidak boleh kemudian berperilaku seperti perempuan, dan juga sebaliknya, menjaga aktivitas laki-laki dan perempuan tetap pada fitrahnya, laki-laki dan perempuan terpisah, tidak boleh berikhtilat dan segala macam. Itu semua hanya ada pada Islam. Artinya adalah apa? Kita harus tahu bahwasanya kejadian-kejadian seperti ini justru terjadi karena Islam tidak diterapkan, even di pesantren. Karena itulah kalau kita lihat pesantren-pesantren sekarang, mohon maaf nih, berarti mereka belum bisa untuk menerapkan Islam secara kafah. Dan tidak hanya secara kafahnya untuk pesantren aja, tapi dalam level yang lebih tinggi lagi. Kita lihat ya, teman-teman sekalian. Kenapa di Cina itu orang-orang nggak mau korupsi? Atau kemudian di Jepang tuh kenapa orang-orang nggak mau korupsi? Karena mereka lihat itu hukumannya ya ngeri gitu maksudnya. Di Cina kalau ada orang korupsi ditembak mati, langsung dikasih peti mati. Udah nggak usah ditanya lagi. Kemarin di Korea kita lihat, ada orang yang di Korea atau di Vietnam saya lupa ya, ada orang yang kemudian punya duit crazy rich-nya itu kemudian ditangkap lalu kemudian dihukum mati. Itu pun yang terjadi di Jepang. Orang-orang ketika mereka berbuat salah itu mereka lihat seperti apa yang terjadi pada mereka, dan itu benar-benar membuat mereka kapok. Sedangkan di Indonesia itu belum ada sebuah hukum yang benar-benar tegas terhadap orang-orang kayak gini. Nah, makanya kalau kita berbicara tentang Islam, justru Islam kalau diterapkan itu bisa benar-benar mempreventif atau mencegah orang-orang untuk berlaku kayak gini. Itu dari awal. Dari awalnya dididik dengan cara laki-laki, tidak diperbolehkan kampanye-kampanye yang bersifat LGBT. Lah sekarang coba teman-teman lihat, orang zaman sekarang tuh ya, gak dukung LGBT, itu udah kayak orang salah. Orang sekarang nggak dukung LGBT itu udah kayak orang yang dikatakan tidak punya peradaban, dikatakan bukan manusia, dikatakan orang-orang yang bigot, orang-orang yang fundamentalis, ekstremis dan segala macam. Dan akhirnya diberikan ruang untuk promosi kelakuan-kelakuan kayak gini. Dan kita sudah tahu kelakuan-kelakuan kayak gini. Kalau contoh ya misalnya, misal kalau Felix itu adalah homo misalnya, lalu kemudian saya mau berhubungan dengan laki-laki juga, ya saya akan cari orang yang paling mudah untuk berhubungan, gitu maksudnya. Siapa lagi kalau bukan anak-anak minor kan, gitu kan. Ini problematikanya yang harus kita lihat, gitu maksudnya. Karena kalau ada orang-orang yang dia sudah melenceng atau menyimpang, jadi untuk urusan seksual jadi udah menyimpang, apalagi cuma kemudian anak-anak. Nah, maka ini adalah satu paket. Sedangkan Islam itu mengurus dari awal. Laki-laki berperilaku seperti laki-laki, perempuan berperilaku seperti perempuan. Udah agak gede lagi, dia diatur bagaimana caranya masyarakat mengatur mereka. Udah agak gede lagi, mereka terikat dengan hukum, maka mereka harus tahu bahwa mereka harus sesuai dengan hukum Islam misalnya. Dan mereka melihat orang-orang yang tidak sesuai dengan hukum Islam itu. Artinya balik lagi lah teman-teman sekalian, ini memang sebuah tragedi sih. Dan yang lebih menjijikkan ini tragedinya di pesantren atau di yayasan
Islami, seolah-olah Islami, dan pelakunya juga seolah-olah dikenal sebagai dalam tanda kutip ustaz. Nah, ini yang menjadikan sebuah pukulan terhadap kita dan introspeksi juga terhadap kita. Saya juga pribadi, saya tidak berniat membela dan tidak mau, bahkan tidak bisa membela. Dan apa yang kita lakukan ya sudah introspeksi aja. Berarti selama ini ya kita belum cukup untuk benar-benar menyebarkan Islam kepada orang-orang sehingga orang-orang tuh memahami Islam secara sempurna, secara komprehensif, sehingga ya ketika Islam itu diterapkan secara komprehensif, perkara-perkara begini ya benar-benar bisa dihindari. Itu aja sih. Akhirnya ya saya balik lagi pada introspeksi diri saya secara pribadi. Dan apa yang kemudian saya lakukan sekarang, ya saya tetap menyekolahkan anak-anak saya di pesantren. Bukan berarti kejadian-kejadian yang terjadi di pesantren seperti yang kita sudah sampaikan di awal tadi lantas menjadikan kita tidak perlu pendidikan di pesantren. Tapi tergantung kita memilih pesantren yang terbaik seperti apa untuk anak-anak kita. Meskipun pasti kita tahu usaha-usaha kita pun yang terbaik mesti akan ada ujian-ujiannya, tapi toh tetap harus kita pastikan. Maka yang saya pastikan untuk anak-anak saya pilihkan pesantren-pesantren yang saya kenal siapa yang menjadi mudir atau menjadi penanggung jawab daripada pesantren itu. Kita tahu seperti apa karakternya, kita tahu seperti apa perjuangannya, kita tahu seperti apa visinya. Dan setelah itu kita juga berkenalan dengan orang-orang yang berkaitan langsung dengan anak-anak kita, guru-gurunya, penanggung jawab kamarnya, lalu kemudian seperti apa kejadian-kejadiannya, kita bisa berkonsultasi dan seterusnya. Nah, disinilah mungkin yang kita bisa lakukan ketika negara mungkin belum ikut campur. Negara mungkin tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang serius, lebih serius daripada misalnya IKN, atau lebih serius daripada misalnya ekstremisme atau fundamentalisme agama dan seterusnya. Ya udahlah, we are on our own. Jadi kita itu berdiri sendiri dan harus kerjain sendiri, dan kita bisa kerjain secara apa? Secara komunitas dan secara individual. Jadi itu aja teman-teman sekalian yang menjadi unek-unek saya. Ini tetap harus saya sampaikan bahwasanya jangan sampai kita tuh menjadi takut nyekolahin anak-anak kita ke tempat yang memang seharusnya kita sekolahin. Artinya jangan sampai ketika ada orang-orang yang menjadi contoh-contoh buruk lantas semua kebaikan kita tolak. Jangan sampai ketika ada orang-orang 1, 2, 3 orang yang bajingan lantas kita tidak harus untuk membuat anak-anak kita ini menuju pada sesuatu yang ideal. Artinya jangan lihat muslim, balik lagi, lihatlah Islamnya, pelajari Islamnya. Dari situ kita akan tahu bahwasanya justru Islam merupakan korban pada kejadian-kejadian ini. Pesantren adalah korban, agama adalah korban, dan sekaligus menjadi sebuah solusi justru daripada kelakuan-kelakuan seperti ini.